Salam, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Evangelis Joy Tarigan STH. Saya mengucap syukur bahwa malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Saudara, saya percaya Anda bisa memberikan waktu yang luang atau menyiapkan waktu yang luang buat Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara ingin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saudara, tema kita saat ini adalah berkat di balik penderitaan. Berkat di balik penderitaan. Sekali lagi tema kita saat ini adalah berkat di balik penderitaan. Saudara, puji Tuhan bahwa waktu saya pernah di gereja membawa firman tentang penderitaan, ya. Lalu suatu kali waktu saya berkata kepada jemaat, siapakah di antara jemaat ingin diberkati oleh Tuhan? Wow, itu semuanya 7 tangan, saudara. 7 tangan kepada Tuhan di gereja mereka cepat-cepat, ya. Lalu saya berkata lagi kepada jemaat, siapa yang ingin menderita untuk Tuhan? Waduh, itu bisa dihitung, saudara. Tadi itu semua, tapi ada 1 atau 2 orang yang 7 tangan. Artinya kalau bisa diukur, dikatakan bahwa orang itu lebih senang yang namanya diberkati daripada mengalami yang namanya penderitaan, ya. Saudara, tentu hamba Tuhan juga pernah mengatakan bahwa dia pernah berkata seperti ini. Di balik penderitaan pasti ada berkat. Berkat apa sih yang akan Tuhan sajikan buat Anda dan saya di balik penderitaan? Kita tahu bahwa kita mengalami namanya penderitaan COVID-19, ya, atau disebut dengan corona, ya. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah COVID-19 atau corona ini itu memang karena dosa manusia atau apa sih? Apakah karena kita berdosa atau Tuhan ingin mencelakakan kita kah? Dia ingin membuat seperti ini untuk menghancurkan umat manusia, atau orang-orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang-orang berdosa di tengah wabah penyakit seperti ini? Nah, ini akan kita jawab, saudara. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama, hukum Taurat mengatakan seperti ini, saudara. Dia mengatakan bahwa biasanya ketika menderita itu ada kutuk, ya. Ada kutuk di tengah keluarganya. Menderita ada namanya dosa, ada kelakuan masa lalu orang tuanya, sehingga ada akibat, ada dampak. Itu bagi dalam perjanjian lama, dalam Taurat, ya. Orang yang melanggar hukum Taurat pasti akan mendapatkan masalah dari Tuhan. Seperti itu, saudara. Nah, itu pandangan perjanjian lama, ya. Tetapi pandangan hukum Taurat, ya. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa penderitaan itu tidak melulu, ya, tidak semua yang itu menyangkut pada dosa, enggak, ya. Tapi penderitaan itu pasti ada satu intinya adalah untuk mendatangkan berkat, ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayatnya yang ke-1 dan sampai dengan ke-3, ya. Saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, tertulis seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia kok bisa dilahirkan buta, ya? Jawab Yesus berkata seperti ini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan hak Allah harus dinyatakan di dalam dia, ya. Jadi, saudara, saya berkata bahwa melalui firman ini mengatakan, Yohanes berkata begini, Tuhan, jangan-jangan dia buta, dia menghakimi, ya. Jangan-jangan kan dia buta karena dia berbuat dosa. Jangan-jangan dia punya penyakit buta itu karena ada kutuk dari orang tuanya. Tapi Tuhan berkata seperti ini, bukan karena orang tuanya, bukan karena dia, tetapi aku ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Allah menyembuhkan orang itu, ya. Dia menyatakan kuasa Allah kepada orang buta itu, dan orang buta itu bisa sembuh.
supaya dia dapat bisa berjumpa dengan Allah yang hidup. Siapa? Yesus. Saudara, jadi tidak semua tidak semua penderitaan ini diawali dengan karena manusia dosa, enggak. Akhirnya Tuhan hukum, enggak seperti itu. Tetapi ada penderitaan yang memang Tuhan latih, Tuhan proses untuk kita semakin dewasa rohani, untuk kita semakin bertumbuh di dalam Yesus. Saudara, kisah Yusuf kita pernah melihat di dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan seperti ini. Kisah Yusuf, ya, itu tidak namanya sudah tidak asing lagi di dalam pikiran kita. Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kau saudara-saudaraku telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Saudara, kita tahu Yusuf itu saat itu orang yang anaknya dikasihi seorang Yakub, ya, dan iri hati dari saudaranya. Akhirnya apa dia berkata? Dia ajaklah Yusuf ini untuk pergi berburu. Lalu ketika di tengah perburuan mereka berpikir, mari kita buang Yusuf ke dalam sumur. Lalu kita katakan kepada orang tua kita, Yusuf mati dimakan oleh binatang buas. Saudara, saya berkata seperti ini. Lalu akhirnya ada seorang saudagar. Lalu mereka berpikir, sudah, kita nggak usah Yusuf ini kita angkat lagi dari sumur, kita jual aja kepada saudagar untuk dijadikan budak oleh orang Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dijuallah Yusuf ke Mesir. Lalu sampai di sana ternyata Tuhan memakai Yusuf luar biasa. Di balik penderitaan Yusuf, dia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, kita tahu bahwa tekanan, penderitaan yang terjadi bagi bangsa kita ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa seperti Yusuf, ya. Yusuf mengalami penderitaan, tetapi ujungnya dia mendapatkan hal berkat yang luar biasa. Hei engkau saudaraku, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untukku. Luar biasa, saudara, ya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah berperan aktif di setiap kejadian, di setiap masalah yang terjadi hari-hari ini. COVID-19 yang terjadi, Allah ikut tahu, dia maha tahu, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lah, bagaimana mungkin Allah bisa mendatangkan kebaikan? Ini kan malapetaka, ini kan penderitaan. Saudara, tahukah saudara bahwa ketika kita berpikir positif, ya, ini adalah berkat Tuhan. Dari mana Pak berkat Tuhan? Ya, memang Bapak contohkan Yusuf. Yusuf mengalami penderitaan dan berkat Tuhan. Tujuan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi buat apa sih? Buat kita mengizinkan dan mengetahui COVID ini dan tidak ditanggulangi secara langsung. Tujuan Tuhan apa sih buat umat manusia? Saudara, tujuan Tuhan buat manusia terjadi COVID-19 ini terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 10. Saudara, dikatakan Ibrani 12 ayat 10 dikatakan seperti ini. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita memperoleh bagian dari kekudusan Tuhan. Saudara, ya. Jadi terjadinya ini supaya kita dimurnikan oleh Tuhan, dibentuk, diproses oleh Tuhan melalui COVID-19 yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, banyak orang mengalami tekanan. Bukan hanya Anda, tapi saya juga mengalami. Saya 2 bulan tidak akan bekerja dikarenakan COVID-19. Tapi
Kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan, ya. Tuhan akan memberkati Anda dan Tuhan akan memberkati saya secara pribadi, ya. Entah lewat dari apapun juga. Percayakan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, ada 2 peringatan Tuhan lewat terjadinya COVID-19 ini, ya. Lewat terjadinya malapetaka, apa yang diingatkan Tuhan buat kita? Ada 2 yang saya lihat di dalam Alkitab, ya. Dia berkata seperti ini, ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 berkata seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan oleh Tuhan, karena Tuhan memang menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya Tuhan mengatakan kita harus tekun sekalipun kita menderita. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Artinya, saudara, Tuhan ingin bahwa kita itu mengenal Tuhan. Melihat kebaikannya itu nanti akan Tuhan sediakan bagi Anda. Tapi Tuhan ingin Anda mengenal Dia, bukan hanya apa kata orang saja, bukan hanya kata pendeta, bukan hanya kata pastor, bukan hanya kata orang-orang rohaniawan Anda tahu Tuhan. Tetapi Anda harus mengenal secara pribadi. Apakah Tuhan itu sudah ada dalam hati Anda atau tidak? Ya. Kalau Anda sudah merasakan Tuhan akan mendapatkan berkat di balik penderitaan yang terjadi saat ini. Ya, itu Alkitab sudah mengatakan, kenal Tuhan, saudara. Yang kedua, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 25 mengatakan, janganlah supaya kamu jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saya berkata kepada saudara, selama COVID-19 terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Ini ujian bagi kita. Kita harus menang. Kita harus kuat. Kita harus percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan tetap menjaga kita, ya. Percayakan akan hal itu kepada Tuhan, saudara. Jangan sampai kita berontak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, help me. Tuhan, tolong kami di setiap masalah kami. Jangan paksa Tuhan, saudara. Tuhan Maha tahu kok. Tuhan ngerti penderitaan Anda. Tuhan tahu bahwa saya itu juga tidak bekerja karena COVID-19. Tapi Tuhan tahu bahwa Tuhan juga akan mencukupkan Anda, mencukupkan saya, mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Saya percaya, saya mengucap syukur bahwa ada keluarga yang menolong saya tanpa saya harus meminta. Tapi saya mengucap syukur bahwa saya juga kaget mereka digerakkan oleh Tuhan, dan saya tidak bisa menyangka-nyangka akan hal itu. Dan saya juga baru kemarin saya mendapatkan 1 karung beras. Waduh, itu luar biasa. Ada yang mengirim berkat. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah saya ada yang ngasih minyak. Waduh, luar biasa, saudara. Bahkan saya bisa memberi berkat kemarin 5 kilo beras. Saya mengucap syukur. Kenapa? Karena saya juga mendapatkan berkat. Saya juga harus memberkati orang. Saudara, biarlah yang pertama kita harus tekun di dalam penderitaan ini. Ya, kita jangan anggap enteng didikan Tuhan. Terus jangan memberontak, jangan sampai murtad meninggalkan Tuhan lewat kejadian ini. Ini ujian bagi kita, saudara. Ini membentuk kita. Saudara, justru di tengah pencobaan ini, ya, kita itu diproses oleh Tuhan menjadi seperti karakter Tuhan, menjadi seperti pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan, ya. Memang di masa-masa sulit ini
Kita harus membangun integritas kita, membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Boleh pemerintah mengatakan atur jarak kepada manusia, atur jarak kepada sesama, social distancing. Tetapi saya berkata kepada saudara, kepada Tuhan, tidak ada yang namanya social distancing. Memang saya bisa sebagai hamba Tuhan menyampaikan karena tidak ada lagi ibadah. Untuk sementara ini pemerintah tidak mengizinkan kita untuk beribadah. Untuk sementara waktu dihimbau. Tapi biarlah melalui live streaming ini kita diperkuat oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada satu ayat lagi mengatakan bahwa Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap penderitaan pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Masalah yang diberikan Tuhan tidak akan mendatangkan sukacita kepada Anda, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Tuhan. Saudara, penderitaan apapun masalah yang kita alami itu tidak akan mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Maka tidak heran ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan di tengah COVID-19 ini. Tetapi jangan hakimi, karena hamba-hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan, sudah dimuliakan oleh Tuhan. Kita turut berduka cita atas rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, banyak orang dipanggil Tuhan melalui kecelakaan, melalui pesawat jatuh dan sebagainya. Jadi jangan hakimi iman mereka. Ingat, ketika ada ganjaran ini akan mendatangkan damai, ya, damai sejahtera kepada mereka yang dilatih oleh Tuhan. Itu di dalam Ibrani 12 ayat 11 mengatakan. Saudara, saya berkata kepada saudara bahwa kejadian COVID-19, kejadian masalah-masalah yang terjadi yang melanda negara kita, bahkan dunia, lebih dari 200 negara, ini tidak permanen. Penderitaan ini tidak permanen, saudara. Artinya Tuhan akan tetap menjaga anak-anaknya. Akan dia lihat kapan waktunya Tuhan akan selesaikan masalah ini. Tinggal indah pada waktunya. Serahkan kepada Tuhan masalah ini, saudara. Bukan karena orang itu bisa membuat mujizat kita suruh untuk sekarang mendoakan orang-orang kena COVID-19. Tidak. Lihat waktu Tuhan. Waktu Tuhan sekarang supaya kita duduk diam di bawah salibnya Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, saya berkata kepada saudara, kesimpulan buat hari ini renungan kita, yang berbahagia bukan punya harta banyak. Sekali lagi saya katakan, yang berbahagia menurut Alkitab bukan dia punya harta banyak. Yang berbahagia menurut Alkitab bukan orang yang namanya populer, artis, pendeta-pendeta besar, orang-orang yang terkenal. Tidak. Orang bahagia menurut Alkitab tidak seperti itu. Orang berbahagia menurut Alkitab bukan karena dia punya jabatan yang tinggi, bukan karena dia tokoh, bukan karena dia orang yang pintar, punya jabatan, bukan. Tetapi ukuran Alkitab orang yang berbahagia itu seperti apa? Di tengah penderitaan sekarang ini, seperti apa orang yang berbahagia menurut Tuhan? Yang pertama, menurut Alkitab, orang yang berbahagia adalah di tengah penderitaannya, orang yang bertahan di tengah penderitaan yang melanda dunia, melanda negara ini. Dia bertahan kepada Tuhan, mempertahankan imannya. God, tolong saya, mampukan saya, mampukan aku datang berubah, aku datang bertobat kepada Tuhan. Aku tahu bahwa semua ini kejadian yang terjadi ini semua atas rencana-Mu Tuhan, supaya aku duduk diam mendengarkan firman Tuhan, baik secara live streaming lewat hamba Tuhan, secara YouTube, secara apapun pujian. Aku mau diam membaharui diriku Tuhan. Aku mau diangkat nantinya kalau memang ada terjadi pengangkatan nantinya Tuhan. Lalu kita yang kedua, ya, orang yang disebut bahagia di tengah penderitaan ini
orang yang akan mendapat mahkota kehidupan dari Allah Bapa di sorga nantinya. Saudara, pertama, orang yang bahagia menurut Alkitab di tengah penderitaan, orang yang bertahan, mampu mempertahankan imannya, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sekalipun terjadi sesuatu di tengah COVID-19 kepada Anda, bukan berarti Anda kurang iman. Ketika Anda mengaku Yesus sebagai juru selamat, Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada ukurannya iman di dalam Alkitab diukur orang yang mati kena COVID pasti masuk neraka, tidak ada. Ya. Tapi yang ada ketika Anda mengaku Yesus, seketika itu Anda akan diselamatkan. Hari ini seperti penjahat di kayu salib. Saat ini Tuhan berkata, aku mengakui engkau adalah anak Allah. Saat ini engkau bersama aku di Taman Firdaus. Saudara, Anda harus berubah, mengakui Yesus sungguh-sungguh. Ya, bertahan. Yang kedua, kalau Anda bertahan, Anda akan mendapatkan mahkota kehidupan Tuhan. Saat ini dunia Anda menderita. Mungkin Anda saat ini tidak makan. Mungkin Anda saat ini mempunyai ekonomi yang tadinya mendapatkan uang 2 juta, turun ke 1 juta, turun ke 500 ribu. Atau mungkin tidak ada sama sekali. Saya himbau bagi para pendengar, kalau Anda mempunyai berkat, silakan memberkati mereka. Lihat siapa yang Anda mau berkati, bantu mereka. Karena Tuhan akan menguji kita, Tuhan akan mengesah kita supaya kita dapat memberkati orang-orang, memberkati hamba Tuhan yang saat ini mereka hidup dari pelayanan. Tapi karena pelayanan harus ditutup untuk sementara, mereka tidak bisa hidup. Tapi mereka hidup melalui firman Tuhan. Tapi tolong gerakkan. Kiranya Tuhan menggerakkan hati Anda untuk memberkati seluruh hamba Tuhan. Di mana? Di lingkungan Anda. Di sekitar rumah Anda ada beberapa orang yang Anda harus berkati mereka. Berkati saat ini pas. Paling penting, jadilah garam, terang dunia. Jangan pernah Anda menyebarluaskan hal-hal hamba Tuhan yang akhirnya Anda membuat hal-hal spekulasi yang bermacam-macam. Ya, jangan sampai terjadi perdebatan antara tubuh Kristus. Karena kita ini satu darah, satu Bapa, Yesus Kristus. Alkitab sama, Tritunggal. Yesus adalah juru selamat kita. Jangan sampai dogma itu menjadi sekat antara Anda dengan saya, aliran Anda dengan aliran saya. Yang penting kita bersatu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita bersatu. Karena itu, percayakan kepada Tuhan. Nama Tuhan di balik dalam penderitaan ini ada berkat buat Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan Bapa di surga, hambamu berdoa. Kiranya hambamu berdoa buat yang menonton hari ini, Amsal Simajuntak, Denis Tompul, Esilalahi, Priston Simajuntak. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu percaya bahkan orang-orang yang menonton saat ini, Kau berkati, Kau luputkan mereka dari malapetaka penderitaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di Medan, hambamu lahir Tuhan, Kau lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga hambamu Kau lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Negara hambamu Kau lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati perkumpulan-perkumpulan yang hambamu ikuti, mulai dari arisan sugihan, arisan gereja, dan gereja juga Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus gereja kami, Bapak pendeta kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Buat Ita Apulina Sinulinga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menonton hari ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dilindungi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang sudah memberkati hambamu, walaupun hambamu tidak meminta, Kau kiranya Tuhan melipatkan berkat yang Anda kasih, berkat Anda buat hamba Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati, menyertai Anda dalam nama Tuhan Yesus. Buat para dokter, para perawat, kiranya diberikan perlindungan oleh Tuhan. Hikmat marifat buat presiden kami, pemangku jabatan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Rakyat Indonesia, Tuhan diberikan roh kesatuan sehingga taat pada pemerintah. Gereja-gereja mulai dari gereja Injili, gereja Protestan,
gereja Pentakosta bersatu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Hambamu percaya dalam nama Tuhan Yesus, berkat penyertaan Tuhan dari Yesus Kristus ada bagi kami. Tuhan Yesus memberkati Anda.